puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat limpahan karunia Allah kita pada hari ini dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ini kesempatan baik dari pegawainya maupun warga binaannya mau. Kalau seandainya ingin mau dipertanyakan apapun permasalahan, kalau seandainya ada permasalahan bisa hari ini kami di samping penyuluhan hukum bisa konsultasi hukum. Hari ini narasumber yang akan bertindak yaitu Ahmad Jubaidi. Yang pertama yaitu Bapak Tulus. Jadi apa itu HAM? Pengertian HAM itu ada 3. HAM itu hak. Hak itu artinya berarti milik, kepunyaan yang sudah diberikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Yang kedua asasi. Asasi artinya asas, artinya pokok dasar utama yang pokok ada dalam diri kita. Nah, terakhir manusia. Manusia itu bisa disebut insan atau makhluk yang punya akal pikiran. Jadi keseluruhan dari hak asasi manusia HAM itu adalah hak yang sudah melekat, yang dianugerahkan kepada Tuhan yang Maha Esa kepada insan manusia yang ada di muka bumi. Nah, pengertian HAM. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang merupakan anugerah. Artinya anugerah itu sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, artinya semua hak itu sudah diberikan oleh Tuhan setelah itu ada kita lahir. Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Nah, negara itu sudah menjamin hak manusia. Diaturlah aturan-aturan atau regulasi untuk setiap insan yang ada di muka bumi. Hukum artinya sama di depan hukum, tidak ada perbedaan antara itu baik yang di atas kan, yang di bawah sama aja, artinya perbedaan. Pemerintah sudah mengatur segala sesuatunya terkait dengan HAM atau aturannya, segala regulasinya. Setiap orang, setiap makhluk hidup demi kehormatan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia, ciri-cirinya tidak dapat dicabut. Ya, artinya sudah itu memang anugerah dari Tuhan. Kayak apa mencabutkan nggak ada mungkin. Tidak dapat dibagi. Hakiki itu artinya total, universal artinya menyeluruh. Nah, itu ciri-ciri hak asasi manusia. Pengelompokan hak asasi manusia, hak asasi pribadi meliputi hak untuk menyatakan pendapat, bebas memeluk agama. Nah, yang tadi memeluk agama kan sesuai dengan Pancasila, artinya berhak memeluk agama apapun itu selama tidak melanggar aturan atau undang-undang atau norma yang ada di masyarakat. Bebas bergerak, aktif dan organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Hak asasi ekonomi, property right, meliputi hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual dan sebagainya. Hak asasi sosial dan kebudayaan, meliputi hak untuk memiliki pendidikan, membangun dan sebagainya. Nah, kita di sini inilah hubungan pian antik kan sebenarnya ini hubungan pian kan jangan menuntut haknya aja, haknya artinya ini cuma kewajiban sebenarnya. Hak dan kewajiban itu harus sejalan. Haknya kita wajar dan dapat kewajibannya kita sebagai anak didik di lembaga khusus pemasyarakatan ini. Kayak apa aturan yang sudah dibuat oleh KPA ataupun yang sudah dibuat diikuti. Misalnya waktunya lakukan pengajian kan ada pengajian ini loh, waktunya pakai C belajar
memang itu wajib, kewajibannya harus laksanakan. Kedua, kewajibannya di sini jangan bermandi, itu pasti ada jangan bermandi. Misalnya mabuk-mabuk, yang aturan tidak boleh, karena hak dan kewajiban adalah hargai pegawai atau petugas yang artinya sama-sama menghargai. Kalau sama-sama menghargai, hak asasi manusia itu jalan. Artinya petugasnya jalan, pohon dia pun jalan, sama-sama jalan. Jaminan hak dalam Undang-Undang Nomor 5 dan penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hak untuk hidup. Nah, setiap manusia itu berhak hidup. Karena itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berhak hidup, aman berada hak kita lahir kembali berada. Artinya meninggal. Hak berkeluarga. Nah, setiap insan masih hidup, baik laki-laki maupun perempuan berhak berkeluarga untuk melanjutkan keturunan. Hak mengembangkan diri, artinya anak pintar, sekolah ini, artinya mengembangkan yang ada di dalam diri. Hak memperoleh keadilan, setiap manusia berhak mendapat keadilan. Hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman. Negara sudah menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak merasakan rasa aman dilindungi. Artinya pemerintah itu pada dasarnya artinya biasa-biasanya memikirkan dalam masyarakat atau warga negara yang ada di dalam agar terpenuhinya hak asasi manusia, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Nah, banyak haknya. Ini penjaminan HAM nomor 5 dalam penjabaran Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Nah, bagaimana perlindungan HAM bagi narapidana? Bagi warga binaan terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 95 itu sudah mengatur di dalam itu antara hak dan kewajiban warga binaan maupun petugas kesehatan. Maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 95. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan kepesertaan pemilu warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan atau menyadari kesalahan. Artinya hubungan ini sebagai warga binaan menyadari dari dalam ini supaya kedepannya kita bermanfaat ada di rumah. Ini jangan sudah masuk ini kita ke rumah lagi. Karena buat masuk ini mungkin beban misalnya nih undang pasal 363 pertigaan 2 tahun-tahun darurat itu kan kayaknya 363 itu kan artinya melanggar sama tuh hak orang. Dia misalnya tanggal hal kecil itu. Nah, makanya kalau publik di sini sudah artinya dididik untuk menjadi lebih baik. Kita harus tahu hubungan ini kan misalnya jadi orang juga. Petugas mendekat adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WWP. Nah, artinya sebagai petugas kita wajib melaksanakan tugas pembinaan. Kayak beban tugas ini kan baik itu bebiniannya apa, bapak-bapaknya kan itu melakukan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan. Misalnya iya kita bimbing, kita petugas, jangan kita banyak kejadian ya Allah petugas mengeluarkan kan. Ini contoh, artinya bukan menyambat beban, ini ada di contoh aja. Kita sebagai insan pengayoman itu jadilah insan yang bujur-bujur mengayomi warga binaan dengan baik agar menjadi insan yang baik berubah. Karena baik dan kada itu kita
kita yang menunjukkan pada orang lain. Kalau kita anak baik ya baik. Kalau banyak lah. Nah.